Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Wa rahmatullahi alaikum peserta kuliah Al-Qur'an baik yang di Zoom maupun yang di kelas. Asmaria, terus siapa lagi? Adenia, Meiza Pak Hawa. Iya, Pak Hawa kan juga ada bilang sama yang baru masuk, Arlinda. Iya. Kalau Aspalinda di Zoom. Kita mulai bersama-sama dari kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. 13 Nahjul Quran dakwah. Jadi itu di dakwah Al-Quran sebenarnya manhaj Al-Quran di dalam dakwah. Jadi dakwah itu tidak sembarangan, tidak semau kita sendiri. Kenapa? Karena dakwah ini adalah syariat. Dakwah ini adalah syariat, sama seperti sholat, sama seperti zakat, sama seperti aturan-aturan ini. Dia kemudian, kalau kita sadari betul, sebetulnya kita ini makhluk terikat oleh kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebebas-bebasnya kita sebenarnya terikat oleh apa yang Allah inginkan. Karena kita hadir itu kan kehendak Allah. Bukan berarti kemudian kita jabariyah, ya, bukan. Tapi juga bukan berarti kita mutazilah. Ada kalanya antara jabariyah dan mutazilah itu berpadu dalam langkah-langkah kita. Jadi kita, insya Allah, karena mutazilah pun jabariyah itu bukan salah, ya, dan sesat. Mereka sama-sama memahami ketentuan-ketentuan Allah melalui Al-Quran, Sunnah, dan sebagainya berdasarkan penafsiran mereka masing-masing. Kalau Mu'tazilah itu mengedepankan rasionalitas, kalau Jabariyah tidak. Intinya pada pemahaman terhadap Al-Quran sebetulnya berbeda-beda itu keniscayaan. Intinya di sini. Ya kan Allah menciptakan kita kan berbeda-beda juga kan. Secara umum ada laki-laki dan perempuan. Di antara laki-laki ada rambutnya keriting, ada rambutnya lurus, ada yang buta, misalnya ini. Gitu. Di antara perempuan macam-macam. Itu fitrah, ya, itu fitrah. Aimani billah rahmatullahi alaikum. Kalau ngomong yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu, yaitu Al-Quran ini,
yang mukjizat, yang melemahkan siapa saja yang mau menandinginya. Dan itu terbukti, ada yang mau menandingi, ada yang mau membuat Al-Quran tandingan itu ada. Ya, ketika Rasulullah masih hidup, Musailamah Al-Kadzdzab itu masih ingat kan? Saat mengaku Nabi, sampai diperangi Yamamah. Tapi kemudian Al-Quran mementahkan pengakuan mereka yang mengatakan seakan-akan ada Al-Quran tandingan. Tidak bisa, karena Al-Quran itu mujizat. Dan membacanya merupakan ibadah. Terdiri dari 114 surah, 6.200-an atau 6.600-an ayat. Ya, tidak ada surah ke 115, 30 juz. Ya. Kalau kita pelajari betul secara manati, secara realitas, secara wakil, faktanya Al-Quran yang ya Allah tinggalnya itu 604 halaman. Itu kalau kita pelajari betul, baik konteks fisiknya maupun isi kandungannya itu baik pelajaran. Surat adalah kumpulan ayat-ayat yang diperkenalkan dengan nama khusus dengan jumlah minimal 3 ayat. Surah apa itu? Yang jumlahnya 3 ayat? Surah Al-Quran. Iya, surah apa? Harus buka kan? Surah yang hanya terdiri dari 3 ayat, Al-Kautsar dan Al-Anfal, surah yang paling pendek. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja. Jadi kita pelajari betul realitas atau apa fakta Al-Quran itu. Sementara ayat adalah kalimat yang unik. Karena satu dengan yang lain saling terpisah. Terkadang bahkan hanya terdiri dari satu kata saja. Di antaranya turun sebelum hijrah dan di antara turun setelah hijrah. Jadi kan kemarin sudah kita bahas ya, yang Makiyah Madaniyah. Makiyah itu ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah yang turun setelah hijrah. Para ulama telah membahas ribuan tema ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran, hukum, bahasa, kisah-kisah, bab nuzul, qiraah dan sebagainya. Bahkan bisa saja kita mendapatkan inspirasi juga dari Al-Quran itu. Meski tetap ketika ada inspirasi itu harus ditafsirkan pada diri. Karena hati-hati seandainya itu mendapat inspirasi langsung dari Allah kok tidak ditafsirkan pada diri. Nah ini bisa, jangan-jangan ini palsu, Allah bisa menyesatkan. Karena belajar Al-Quran tanpa gurunya adalah naudzubillah. Tapi kalau kita lihat selama kajiannya, selama yang paling tidak sejauh aku tahu, belum ada yang mengungkapkan sirah Rasulullah SAW dengan pemahaman tasyrik. Ya, jadi kalau sirah Rasulullah SAW dengan pemahaman tasyrik, artinya apa? Sirah Rasulullah itu bukan sekedar Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, masa kecilnya meninggal ibunya usia 2 tahun, dirawat, diasuh oleh kakeknya Abdullah, kemudian Abdullah meninggal, Abdul Muthalib meninggal, diasuh oleh pamannya, kemudian di masa pengasuhan kakeknya Abdullah ini, di masa pengasuhan ibunya sebelum 2 tahun, dia diasuh juga oleh siapa? Halimah itu Sa'diyah yang ada di pedalaman Quraisy, ya, pedalaman Mekah. Di sana dadanya dibelah, dicuci, yang dibersihkan oleh malaikat itu. Dan seterusnya sampai kemudian Rasulullah diajak berdagang oleh pamannya,
Abu Thalib, ya kan, untuk menjualkan dagangan barang niaganya Siti Khadijah yang telah menjadi istrinya. Itu sirah, itu fakta, memang terjadi peristiwa-peristiwa begitu. Dan semua ulama, semua sahabat, semua ulama menceritakan itu sama. Meski kemudian ada perbedaan dalam konteks ketika itu kan belum Rasul, ya kan? Itu kan sudah Rasul. Misal beberapa kali aku sampaikan ke teman-teman, kapan Rasulullah SAW menikah, pada usia berapa? Masih ingat enggak statement ini, pernyataan ini? Usia 25 itu kan belum menjadi Rasul, ya. Menerima wahyu tahun usia berapa? 40. Nah, itu. Tetapi fakta itu tidak bisa diingkari. Semuanya sepakat. Ya. Hanya saja sirah ini kan realitas juga. Realitas juga sama Al-Quran yang kemudian kita baca itu realitas juga. Ini realitas. Ini apa? Ini hand sanitizer. Ini apa? Nah, kalau ini apa? Ini kan pertanyaan sifatnya physically, bendawi. Tapi kalau pertanyaannya, kalau misalnya sekitar perjalanan hidup, ya, lahir tahun sekian, khitan tahun sekian, khitan pertama, memang khitan 2 kali. Stop. Terus kemudian masuk SD, masuk SMP, bahkan di beberapa daerah kita itu setelah SMP ada itu. Terus kemudian kuliah dan seterusnya. Itu realitas juga. Realitas kita misalnya, realitas kita. Ketika kita bicara realitas sirah Rasulullah. Nah, sirah ini masih realitas juga. Belum dipahami sebagai sebuah tasyri', makna syariat. Tasyri'. Apa bedanya sirah dengan tarikh? Who want to answer this question? What's different of sirah and tarikh? Mal farqu baina sirah wa tarikh? Dan di Zoom boleh menjawab ya. Tapi kalau chat Abi nggak bisa membaca karena kalau chat itu ya sudahlah. Yang di Zoom boleh menjawab. Apa bedanya sirah dengan tarikh? Kalau sirah itu bicarakan realitas saja. Sirah itu bicara realitas saja. Lahir tahun 2000, Saban lahir tahun berapa? 2001. Kitanya tahun berapa? Ini kan sirah perjalanan Saban. Jangan misal ya. Atau SMP tahun berapa? Itu misalnya. Tapi paham ya teman-teman ya. Sirah itu bicara realitas saja. Biografi. Biografi. Biografi itu perjalanan hidup itu aja dari masa ke masa, dari tahapan ke tahapan berikutnya. Itu sirah. Dan tarikh, tetapi tarikh itu ada unsur tafsir hayat, ada unsur penafsiran, ada unsur interpretasi dari penceritanya, ada unsur persepsi. Jadi tidak lagi hanya cerita, tapi ada unsur penilaian oleh orang yang menceritakan. Antum tahu Diponegoro, Pangeran Diponegoro? Kalau bicara Pangeran Diponegoro itu lahir tahun sekian, kemudian tahun sekian melawan Belanda pada tahun sekian, terus wafat tahun sekian, di Gua Selarong tahun sekian tuh. Ada Gua Selarong itu guanya Pangeran Diponegoro. Sudah pada ke Gua Selarong belum? Gedung Pengilang sudah belum? Yang belum, mumpung di sini Gedung Pengilang. Awak juga boleh, tapi nggak boleh mandi awak. Iwan aja kalau mau mandi hati-hati.
Ya, itu siroh, itu perjalanan. Diponegoro dikatakan pahlawan, nah baru itu tarik. Diponegoro disebut pahlawan, yang nyebut siapa? Pahlawan sebagai pahlawan, Diponegoro sebagai pahlawan. Yang nyebut orang Indonesia. Tapi kalau yang nyebut orang Belanda, Diponegoro is ekstremis. Diponegoro adalah radikal, pemberontak, kan begitu. Nah, baru ini namanya tarik. Dan disebut siroh kalau tidak ada unsur penilaian, tidak ada unsur interpretasi, tidak ada unsur penafsiran. Ya fakta saja, ini hand sanitizer, ini pidol merah, hanya fakta saja. Tapi kalau hand sanitizer ini murah, hand sanitizer ini wangi, hand sanitizer ini ada unsur penilaian. Diponegoro itu pahlawan, Diponegoro itu pemberontak. Nah itu tarik. Sehingga kalau tarik pasti siroh, tapi kalau siroh belum tentu tarik. Sederhananya begitu. Nah, pemahaman terhadap siroh Rasulullah sampai kepada tahapan bahwa kita bisa mengkaji Al-Quran. Rasulullah itu kan hidup seperti kita hidup ya, makan seperti kita makan, ya berjalan seperti kita berjalan, begitu kan? Hanya kemudian isi pikiran Rasulullah diinstalkan Al-Quran kepadanya. Paham nggak kira-kira teman-teman? Ini Abi lagi semangatnya loh ini. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan langsung dipotong aja. Mohon maaf Ustaz, bertanya. Boleh. Jadi Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW menjadi wahyu, menginstal pola pikir Rasulullah, sehingga kemudian amalnya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, itu siroh apa tarik? Siroh. Selain realitas kehidupan Rasulullah yang tadi kami jelaskan seperti kita, lahir, kecil, besar, dan seterusnya, berjalan, tidur, dan seperti itu, tapi juga ketika Al-Quran terinstalkan kepada Rasulullah SAW dengan asbabun nuzul, dengan makiyah, madani, dengan selama ini yang kita pelajari, itu masih siroh. Tetapi ketika kemudian kita menemukan rumusan-rumusan yang kemudian terdapat, misal Al-Quran itu menyatu dengan amalia Rasulullah yang itu dakwah, maka ini jadi tarik. Tarik tasyrik, bahkan begitu. Ada ungkapan tarik tasyrik. Kenapa? Karena tasyrik, pensyariatan itu bertahap juga kan. Pernah diajarkan ketika kita mengkaji makiyah madaniyah yang bertahap atau seketika. Riba awalnya dikisahkan saja ada riba. Terus kemudian kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa. Kalau kemudian riba berikutnya ditinggalkan karena riba itu merugikan. Terakhir, kalau ada yang mau tetap memakan riba, diperangi oleh Allah, menantang perang Allah sama Rasulnya, kan gitu. Bertahap juga. Itu tarik tasyrik itu begitu. Tarik tasyriknya Homer. Awalnya diceritakan aja, ada Homer tuh sebagian mengambil manfaatnya, sebagian tidak. Terus kemudian dilarang ketika mau sholat tidak boleh minum Homer. Ketiga terakhir haram totalitas. Kan gitu peristiwa-peristiwa tasyriknya larangan minum Homer. Sholat pun juga begitu. Dulu sholat hanya 2 waktu, pagi sama sore. Ya kan? Terus kemudian turun Isra Mi'raj, bahkan 50, terus 45, 40, 35, ingat ya teman-teman? Itu sampai kemudian 5 waktu. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, sampai di hijrah mengutus Mus'ab bin Umair, ada sholat Jumat pertama. Sholat Jumat pertama itu bahkan tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW. Khotibnya adalah Mus'ab bin Umair, delegasi Rasulullah yang diperintahkan oleh beliau pertama kali hijrah
sebelum Rasulullah hijrah kan ada dua kali, hijrah Aqabah ula, hijrah Aqabah Sani. Hijrah pertama ini disebut juga hijrah nisa, hijrahnya perempuan, ya hijrah belum jihad. Hijrah belum ada perintah perang. Yang di sini Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair agar mengajarkan Al-Quran ke Madinah. Nah disitulah rahmatullahi alaikum. Rasulullah kemudian mengizinkan Mus'ab bin Umair melaksanakan mengumpulkan kaum muslimin yang di Madinah dengan sholat Jumat. Sholat Jumat pertama di Madinah. Itu. Terus kemudian ada sholat jenazah, sholat goib, sholat apa lagi, dan sholat yang lain, ya, termasuk sholat gerhana, termasuk gerhana bulan, gerhana matahari dan lain-lain. Itu prosesnya begitu bertahap. Dan itu namanya tarikh tasyrik di masa Rasulullah SAW. Baik itu tarikh tasyrik, ya tarikh tasyrik. Kalau Pangeran Diponegoro itu pahlawan, tarikh kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Jadi apa bedanya tarikh dengan sirah? Kalau sirah bercerita tentang fakta saja, berjujur, halus, polos, apa adanya itu. Tapi kalau tarikh ada unsur penafsiran, ada unsur pemaknaan, ada unsur interpretasi, ada unsur penilaian. Sederhananya sebetulnya kalau sirah belum tentu tarikh, kalau tarikh pasti sirah. Tapi itu menyederhanakan penjelasan yang sesungguhnya seperti apa yang tadi Abi contohkan. Kalau tarikh cerita tentang fakta real yang sifatnya itu bertahap dari periodisasi itu, sama tarikh yang sifatnya penafsiran, ada unsur penafsiran. Nah ini bila rahmatullahi alaikum, kita akan baca Al-Quran dengan kehidupan Rasulullah SAW sebagai sebuah tarikh. Itu sebagai sebuah tarikh. Maka kemudian, ya ada pertanyaan, Zul? Share screen-nya belum berpindah. Memang belum, ini baru berpindah. Sabar ya. Mengungkap sirah Rasulullah SAW dengan pemahaman tasyrik. Sirah di sini bermakna tarikh, ya. Sirah di sini bermakna tarikh. Yang di Zoom masih halaman pertama, Abi Afwan. Maksudnya halaman pertama, halaman apa? Masih di slide 1, masih apa di itu? cover. Hah? Masih di slide 1, Bi. Di cover gambar Abi. Iya. Abi tampan kan? Astagfirullahaladzim. Narsis itu adalah perlu ya. Kalau nggak narsis nggak eksis. Itu toh. Kenapa nggak bilang dari tadi? Apa nih? Just kidding. Terus kelihatan belum? Sudah, Abi. Tadi ini yang kelihatan ya? Iya. Oh, iya kan, coba lihat jibatnya. Waktu mondok, waktu masa-masa awal hijrahnya Abi kan berjibat sama teman-teman Abi itu disebut Syekhul Gholam. Apa artinya? Tahu nggak? Syekhul Gholam. Syekh itu Syekh, Gholam itu Gholam. Kambing. Ya. Proses bulian yang dihadapi ketika hijrah. Awal-awal hijrah. Jangankan kita, Rasul saja juga Pak. Tapi sekarang itu jangan sampai juga. CD, dan lulus sebagai Syekh. Ya Syekh. Enggak. Diam. Sembiati. Lanjut ya. Sampai di mana tadi? Enggak, udah. Sampai di mana kita? Ada ASCII enggak? ASCII di Zoom apa di sini? Hilang kan? Sampai di mana kita?
Iya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Mengungkap sirah Rasulullah. Pemahaman tasyrik. Sirah di sini bermakna tarik. Sirah di sini bermakna tarik. Apa itu pemahaman tasyrik? What's meaning of pemahaman tasyrik? Jadi who want to read this text? Siapa yang ingin baca teks ini? Siapa yang bisa? Dapat A. Yang usah ujian akhir semester, nggak usah UAS dapat A. Tapi harus duduk ya. Al-fikru al-waqi, tirukan. Al-fikru al-waqi, in which had in our Islam. Jadi ini yang dimaksud dengan pemahaman tasyrik itu. Pemahaman tasyrik itu pemahaman syariat. Al-fikru al-waqi min wijhatin nadharin Islam. Memikirkan suatu realitas dengan kacamata Islam. Ya. Ini spidol. Ini realitas. Pemikiran Islam bukan. Belum. Ini masuk pemikiran pada umumnya pemikiran. Spidol ini mubah. Spidol ini suci. Baru itu pemahaman Islam. Sholat itu 5 rakaat, 4 rakaat. Pemahaman Islam berkurang. Belum. Itu masih realitas. Tapi sholat zuhur 4 rakaat itu wajib. Baru itu pemikiran Islam. Ada unsur wajib. Babi itu haram. Itu babi. Masuk pemikiran. Belum pemikiran Islam. Tapi kalau babi itu haram. Baru itu pemikiran Islam. Paham? Apa yang membedakan pemikiran dengan pemikiran Islam? Kalau pemikiran, belum tentu pemikiran Islam. Kalau pemikiran Islam, pasti pemikiran. Sederhana begitu. Tapi penjelasan detailnya, kalau pemikiran harus cerita fakta. Sirah. Tapi kalau pemikiran Islam, ada unsur tasyrik, ada unsur tareh. Makanya tareh tasyrik. Nah, kita bicara wakil Rasulullah SAW menerima wahyu dari Gua Hira, terus kemudian hijrah Gua Thur, sampai Rasulullah wafat, misalnya, ya seperti gambar ini. Ini menerima wahyu di Gua Hira, hijrah di Gua Thur, ini wafat. Ini sirah. Meskipun juga ada sirah yang sifatnya wakil juga, Rasulullah menerima wahyu pada saat-saat tertentu selama beliau hidup, itu sirah juga, realitas juga. Cuma ketika kita pahami dengan pemahaman tasyrik, sirah tasyri'i menjadi tareh tadi, maka kemudian itu bisa kita potretkan pada langkah kita selanjutnya, pada kehidupan kita. Rasul berjalan, kita bukan Rasul ya, manusia. Tapi berjalan Rasul juga. Disitulah kemudian kita bisa kemudian tahu bahwa realitas ini sebenarnya mengulang saja. Apa bedanya makannya Adam Jordan? Tahu Adam Jordan? Apa bedanya makannya Presiden Jokowi dengan makannya Presiden Belanda? Presiden Belanda yang di depan kita. Ya. Mau kemana? Kalau nggak dicintai gimana? Astaga. Sama. Makan dulu memasakkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah-kunyah, sebagian masuk ke perut menjadi nutrisi, sebagian lagi keluar melalui jalan kentut kan juga. Terus namanya makan dimanapun kapanpun seperti itu. Nah, gitu. Maka kemudian kalau kita lihat
Slide-nya sudah berubah belum yang di Zoom? Sudah, Bi. Alhamdulillah. Seperti ini potret perjalanan umat, ya, potret perjalanan umat Islam. Sekarang ini harusnya tahun 2009 apa? Ini juga tahun 2021 kemarin. Harusnya 2021. Sama ketika dengan pengaruhan di sini. Sama-sama di bawah garis vertikal, garis horizontal. Itu. Sehingga kemudian kalau kita lihat seperti ini, berarti seakan-akan ini Abi membawa kalian kepada wahana berpikir seperti Rasulullah di Mekah. Bayangkan sahabat Arqam bin Arqam, bayangkan sahabat Bilal bin Rabah, bayangkan mereka berdakwah disiksa dan lain sebagainya. Makanya kemudian ketika Abi minta kalian fragmen tugas yang keberapa? Tugas yang ke-11 ke 12. 11 kemarin video itu fragmennya saja. Tidak usah meresum the message semuanya. Ada yang gambarnya perang Uhud, tapi ceritanya kisah Rasulullah SAW. Ya, bukan itu yang dimaksud. Satu fragmen saja maksudnya gitu. Tapi sudah selesai. Maksudnya apa? Agar kita tahu kondisi pas fragmen atau pas peristiwa itu terjadi, kita bayangkan kemudian kita bawa ke konteks sekarang. Di situ ada unsur tasyriknya, ada unsur tarikhnya. Kita mentarikhkan. Kalau sirah, the message itu sirah. The message itu sirah. Perjalanan hidup Rasulullah SAW. Tapi untuk mentarikhkannya, itu tugas kita masing-masing. Itu. Ini 2022 ya. Nah, ini bilang Assalamualaikum. Semua sepertinya sepakat dengan gambar ini. Kayaknya suku anggur merah, suku. Pir manggis yang anggur merah pesan. Ada yang mau mati juga. Sepertinya semua sepakat. Ya, kenapa ada kata sepertinya? Karena Habib belum melakukan penelitian, hanya sebatas informasi awal. Kalau seperti ini, memang gambar kita begini. Dulu pernah ada perang salib, semua tahu pernah ada perang salib. Tahun ini Utsmaniyah runtuh, semua tahu. Ya, ada Umayyah, Abbasiyah, semua tahu, kan? Itu. Tapi kalau yang kita potret adalah yang Rasulullah SAW. Sehingga sejarah yang menjadi sumber hukum hanya ada dua. Sejarahnya Rasulullah SAW dan sejarahnya Khulafaur Rasyidin. Ada hadis kan? Alladzina yalunahum walladzina yalunahum baru kurni. Ini maksud dari, bahkan ada ijma' sahabat itu sumber dari sejarah sebagai sumber hukum itu hanya sejarah Rasulullah dan sejarah Khulafaur Rasyidin. Nah, gimana filah warahmatullahi wabarakatuh, kita lanjutkan. Nah, ini. Tapi kenapa kok sekarang ini kita nggak bisa bersatu memahami realitas itu? Beberapa sebab ketidakmungkinan, ya, ketidakmungkinan menyatukan kelompok atau partai Islam atau jamaah Islam. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada macam-macam. Ya, mungkin nambah lagi bikin. Kenapa bisa begitu? Karena ada tiga kemungkinan. Pertama, adanya nas yang mengandung lebih dari satu makna. Ada yang qot'i, ada yang dhoni. Ada yang khobar, ahad, hadis ya misalnya. Ada juga terkait qiraah. Teman-teman pernah mendengar qiraah sab'ah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, baca. Googling atau YouTube buka qiraah sab'ah, bacaannya warna. Ya, bawa HP, jangan nanti mempengaruhi Zoom. Nanti keluar sendiri. Ya, tapi setelah selesai, ya tugas semua untuk mendengarkan qiraah sab'ah. Ya, mendengarkan qiraah. YouTube-nya di screenshot, gambar YouTube-nya di screenshot, terus diberi keterangan.
bacaan yang kalau suara kan nggak bisa ditransfer kan, kecuali dengan VN atau dengan rekaman. Suara nggak usah, nanti aku malah walahan nanti. 75 mahasiswa kirim VN ke BAB, wah, memorinya langsung keluar. Cukup di Google Classroom, YouTube itu termasuk kiroahnya, koriknya, pembacanya di screenshot, terus kemudian anti tuliskan. Anti tulis, anti antum ya, anti anta, antuma antum, semua saja. Bukan hanya anti, tapi antum semua. Menuliskan misal minal jinnati wan nas, jenis yang beda-beda. Biasanya saya membaca begini, tapi di qiraah ini. Ya, cara itu pertemuan ke-13. Tugas pertemuan ke-13. Nanti Habib buatkan Google Classroom. Bagaimana? Apa? Enggak dulu. Tanya enggak? Kira-kira kita. Itu ya. Terus kemudian perbedaan potensi SDM. Perbedaan kecerdasan. Sahabat-sahabat itu seperti kita juga. Artinya tidak semua di antara sahabat itu cerdas semua. Tingkat kecerdasannya itu, mereka cerdas-cerdas iya, tapi tingkat kecerdasannya itu berbeda-beda. Semua blended jam itu cerdas-cerdas. Pasti, kenapa? Bisa berpikir. Gitu. Tapi tingkat kecerdasannya beda-beda. Ada yang kecerdasan Umar bin Khattab. Ya, mungkin profesor kalau Umar bin Khattab itu, Abu Bakar profesor. Tapi ada juga kecerdasannya Bilal bin Rabah. Barangkali SD saja tidak lulus barangkali. Allah alam saat itu belum ada SD. Tapi bagaimanapun juga semua sahabat dijamin masuk surga yang ada hadisnya itu kan. Itu. Dan juga perbedaan kemampuan jasmani. Ya. Siapa yang Umar bin Khattab itu kalau berkelahi melawan 10 orang preman, dia bisa. Tapi ada juga yang mengangkat batu, nggak kuat, macam-macam. Ya sama kayak kita. Ya, ada yang bisa saban, azannya bagus. Tapi apakah azan bagus itu bisa menarik jamaah untuk berduyun-duyun segera datang ke masjid? Nah, itu masalah lain. Kalau misalnya azan Syaban seperti azannya Bilal, ya, pernah lihat videonya Bilal azan terakhir, azan pada nangis semua penduduk mencintai itu. Bisa nggak azan seperti itu, sahabat? Amin, semoga bisa. Amin. Karena apa? Karena itu Bilal bin Rabah dirindukan oleh para penduduk Madinah. Ada juga perbedaan informasi awal. Ada sahabat yang sudah mendengar surah ini turun pada Rasulullah SAW pada saat seperti ini. Tapi ada sahabat yang belum mendengar surah ini turun, macam-macam. Ada di antara teman-teman yang sudah mendengar cita-citanya Abi apa? Ada nggak? Dulu, sekarang ganti lagi. Sekarang kedua. Tapi ada juga yang belum mendengar. Ya kan? Bahkan 4 orang anak saya, ya, ini ada yang sudah tahu siapa nama aslinya Abi, ada yang nggak tahu siapa nama aslinya. Abimu siapa namanya? Duha. Ketika disuguhkan apa gimana? Ini siapa? Nggak tahu. Nggak kenal sama Abinya sendiri. Iya, serius. Jadi ada nama hijrah itu. Nama hijrah itu hadiah dari kiainya Abi. Nah, gimana bilang rahmatullah alaihi, kita lanjutkan. Perbedaan memahami sirah Rasulullah SAW. Termasuk perbedaan yang ada yang mungkin tidak mungkin menyatukan kelompok-kelompok itu. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang tahlil, ada yang yasin, ada yang endang sajen, ada yang tidak endang sajen. Ini yang viral barusan begitu kan? Ada yang sajen dimakan, ada yang sajen dibiarkan. Misalnya itu kenapa? Karena memang ada potensinya. Ada potensi perbedaan itu seperti istilah ummah. Perbedaan itu memang rahmat. Asal kita tahu menyikapi perbedaan itu bagaimana. Kanan kiri pasti berbeda, ya kan?
Tangan kanan, tangan kiri pasti berbeda. Telinga kanan, telinga kiri pasti berbeda. Itu keniscayaan. Jadi kemudian termasuk berbeda memahami semua Rasulullah. Yang kemudian kita dalam konteks pertemuan ke-13 ini kita munculkan tarikhnya. Kita munculkan tarikh tafsirnya sehingga tidak sekedar semua. Sebetulnya Iwan Jilah rahmatullahi alaihi, kalau kita bicara kalau kita melihat dulu ya, baru bicara peristiwa ini, wahyu turun dan tahapan dakwah ini, hampir semua sepakat. Hampir semua sepakat. Rasulullah pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Ada yang jelas nggak? Selama ini teman-teman ada yang mendengar enggak di Gua Hira, tapi di Gua Hira enggak ada. Semua sepakat. Itu. Terus kemudian kalau di Mekah dan di Madinah, di Mekah dakwahnya betul-betul mengalami pertentangan yang sangat dahsyat, dikucilkan, disiksa, terus diisolasi dan dikucilkan sama kan? Dan seterusnya. Kemudian hijrah. Maka sebetulnya itu ada unsur-unsur yang sebetulnya sama. Jika kemudian ketidakmungkinan persatuan tadi itu masih ada peluang untuk kemudian bisa bersatu. Meskipun kaki kanan, kaki kiri beda, tapi kalau kaki itu ada dalam tubuh yang sama kan nggak ada masalah. Seperti Mas Rabi. Nah di situ Nabi kemudian dalam konteks kelas pengukuran pertemuan ke-13 itu mengembalikan yang sama-sama itu, mengembalikan yang koti itu, yang pasti. Makanya kemudian ada tasjid, tafaul, tadbir. Rasulullah melakukan pembinaan di rumahnya Arqam bin Arqam. Semuanya sepakat. Iya enggak? Semuanya sepakat. Ada pembinaan itu. Bahwa disebut istilah tasjid, istilah tafaul, istilah, tapi silakan untuk penyebutan saja. Misalnya, itu mau sebut istilah Rasulullah melakukan pembinaan di rumahnya Arqam bin Arqam. Bukan istilah tasjid, silakan. Tapi fakta itu kan ada. Rasulullah melakukan edukasi pada sahabat, silakan, ya itu. Sehingga kemudian dengan kesadaran yang penuh, kita jadi yakin bahwa bahkan memiliki optimisme yang kuat, umat Islam pasti akan bisa bersatu. Takbir. Ini kuliah kok orasi ya, tadi takbir. Nah ini karakter pengemban dakwah berdasarkan prinsip turun dan materi ayat. Ini sebetulnya bisa dikaji lagi untuk pertemuan ke-14. Tapi cukup menjadi hal pengetahuan saja. Ya, itu. Secara umum proses itu adalah sama. Kalau ada khilafiyah, maka khilafiyah itu ada dalam kerangka persamaan. Jadi gini. Bagaimana menyikapinya? Ada 3 istilah yang teman-teman harus tahu. Yang pertama, al-ittifaq, persatuan, al-ittifaq, sama. Yang kedua, al-ikhtilaf, perbedaan. Yang ketiga, al-inhiraf. Sudah beda, sama-sama beda. Ikhtilaf dengan inhiraf itu beda. Tapi bedanya ikhtilaf dengan inhiraf itu, kalau ikhtilaf masih dalam kerangka sama, masih dalam kerangka ittifaq. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan Nabi dan kaki kiri Nabi sama apa tidak? Beda lah, contohnya di situ dan di situ kan. Tapi masih dalam kerangka
satu tubuh sama. Tapi kalau inhiraf, perbedaan yang sudah laisa minna. Kafir dengan muslim beda. Seperti itu. Bukan istilah, tapi inhiraf itu sudah memang beda. Nah, menghadapi perbedaan-perbedaan ini, kita larinya ke sini. Bukan justru malah larinya ke sini, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Lebih baik sukut daripada kemudian sakit. Lebih baik diam daripada kemudian terpecah belah. Nah, inhiraf itu terpecah belah. Kalau istilah bukan terpecah belah, beda, tapi ya toleransi itu inhiraf. Toleransi sama muslim. Tapi kalau toleransi dengan non-muslim itu diinhiraf. Nah, kita menuju pada ittifaq. Kalau ada perkara-perkara yang tidak bisa dijawab, lebih baik tidak usah dijawab. Kenapa? Karena memang tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab. Misal, surah yang pertama kali turun apa? Al-Alaq. Ayat 1-5. Bunyinya ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana wa rabbukal akram. Allah khalaq Tapi kalau teman-teman buka Al-Quran, coba. Yang pertama kali di halaman pertama surah apa? Al-Fatihah. Muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa surah yang pertama itu Al-Fatihah? Padahal yang turun pertama dia Al-Alaq. Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada. Kenapa? Karena memang itu namanya tauhid. Tauhid itu perkara-perkara yang taken of granted, apa ya? Taken of granted. Maklumun ladun dia sudah dari sononya. Misal ada pertanyaan begini, Ustaz, orang itu kalau kentut kan lewat pantat, dia batal wudhunya. Tapi kalau wudhu lagi kenapa yang dibasuh wajah, bukan pantat gitu. Semacam itu. Kenapa? Bisa dijawab ya itu? Tidak bisa dijawab. Ustaz, kenapa zuhur 4 rakaat? Padahal siang hari orang bekerja lelah. Nanti masalah. Kenapa subuh 2 rakaat? Padahal pagi itu enaknya olahraga. Dengan 4 rakaat. Tauhid. Apa? Tauhid. 3, 2, 1. Tauhid. Kenapa matahari itu terbit dari timur, bukan dari barat? Ya kalau terbit dari barat, kiamat dong. Misalnya, saja aja. Karena kenapa? Allah menghendaki itu. Dan itu wahyu. Itu wahyu seperti itu. Wahyu. Seperti itu memang sudah dari sononya. Dan sononya itu maksudnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu, kenapa Abu itu laki-laki? Ya kalau perempuan umi dong. Tidak ketahuan. Jadi itu kalau muncul pertanyaan itu, bukan salah benar. Ini bukan masalah salah benar. Hati-hati saja. Motivasi orang bertanya begitu itu apa? Kalau tujuannya untuk mencari kebenaran, untuk mencari dunia Allah, itu peluang untuk kemudian kita mengenalkan Allah kepada orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau tujuannya untuk melemahkan keyakinan kita, ya kan? Hanya untuk mendebat, hanya untuk tadi untuk melemahkan iman kita lebih baik. Ya. Ada 4 orang pernah bisa kasih tahu? Ingat teman-teman? Walladzi yadri wa yadri.
Orang itu tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Yang kedua, waladhi yadri, waladhi anahu yadri. Orang itu tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Yang ketiga, waladhi la yadri, anahu yadri, anahu la yadri. Orang itu tidak tahu, tapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Yang keempat, waladhi la yadri, anahu la yadri, anahu la yadri. Jadi salah satu yadri. Dan dia yadri. Kalau yadri, yang kedua, yadri. Tapi dia lah yadri. Kalau yadri. Yang ketiga, dia lah yadri. Tapi dia yadri. Kalau dirinya lah yadri. Tapi dia yadri. Kalau dirinya lah yadri. Yang keempat itu yang mana? Yang pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat ini. Dia lah yadri. Tapi dia lah yadri. Kalau dirinya itu lah yadri. Yadri itu apa? Tahu. Tahu. Orang pertama, dia itu tahu bahwa dirinya itu tahu. Dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Maka orang seperti ini adalah orang yang betul-betul tahu. Orang alim, ulama, betul-betul tahu. Tugas kita kepada orang seperti ini, belajar. Kita mencari tahu, kita menggali ilmunya. Itu orang pertama. Kedua, anahu yadri, wala yadri, anahu yadri. Dia tahu, tapi dia nggak tahu kalau dia itu tahu. Ini orang apa namanya? Orang lupa. Dia tahu sebetulnya, tapi karena lupa, jadi apa yang dia tahu itu gila. Orang tugas kita pada orang itu kepadanya. Kalau sudah ingat sudah tinggal aja. Yang keempat, yang ketiga, layakni, tapi dia yadri kalau layakni, dia nggak tahu. Tapi dia tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Tahu diri lah. Nggak tahu, tapi dia tahu kalau dirinya nggak tahu. Orang seperti ini namanya apa? Apa? Orang yang memang benar-benar nggak tahu. Orang bodoh itu bukan buruk ya. Bodoh itu bukan realitasnya karena nggak tahu. Tugas kita kepada orang ini adalah memberitahu. Jadi gini loh, A, I, gini loh. Yang marah adalah orang yang kecil. Dia tidak tahu, tapi dirinya tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Itu tugas kita pada orang ini apa? Kalau sabar dengarkan saja, tapi kalau nggak sabar jangan dipukul. Karena orang sok tahu seperti ini, dia nggak tahu, tapi dia sok tahu gitu. Nggak tahu kalau dia nggak tahu dia tahu. Kalau guru aku muslim aku dulu, tinggalkan saja. Dan pertanyaan tadi, misalnya, kenapa Allah menurunkan Al-Alaq ayat 1 sampai 5, tapi kemudian yang dia motivasinya, dia termasuk orang yang kalau tujuan bertanya itu untuk mengutuhkan keimanan kita, Tuhan itu nggak perlu dibilang. Siapa lo membela Tuhan? Memang lo membela Tuhan. Ini kan viral beberapa hari yang lalu kan, mungkin masih viral. Tadi pagi saya pada berita detik katanya sudah dibawa ke Bareskrim, di penjara Bareskrim. Kita itu membela Tuhan bukan karena keinginan Tuhan, karena kita diperintahkan, diuji oleh Tuhan. Tentang surga yang syukur. Jadi
Logika itu masalah logika saja sebetulnya. Mantek, ilmu mantek. 2 tambah 2 berapa? 4, itu sudah selesai. Kalau sudah kita puas, alhamdulillah benar ya sudah. Meskipun 2 tambah 4 itu belum tentu 2 tambah 2. 4 itu bisa 5 kurangi 1. Seperti Mas tadi. Tapi tetap aja gambarnya Allah pasti ada ujung pangkalnya. Ada awal dan akhirnya, itu pasti. Karena itulah ketika kita pada akhirlah jangan akhirnya baik. Khusus termasuk teman-teman masuk hamparan itu ada awalnya, nanti ketika keluar hamparan sudah ada akhirnya kan, akhir hamparan nanti semoga khusus waktu kita khusus tapi Allah jabat jodoh itu Abi sama Umi ya. Kalau kalian pikirkan sendiri sudah mau kita tutup sudah selesai ya. Baik, Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita sudah selesai sampai di sini. Ada pertanyaan nanti bisa WA langsung di Bakri boleh, di grup boleh. Kita tutup bersama.